salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Aini, program bimbingan dan konseling dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Sunandi Eko Ginanjar, MPD. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri untuk memenuhi tugas akhir semester tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau biasa kita sebut dengan cross-cultural communication adalah bidang studi komunikasi yang memandang bagaimana manusia berbeda latar belakang budaya berkomunikasinya. Nah, komunikasi lintas budaya adalah studi yang berakar dari studi antropologi budaya. Menurut Hafidz Syangara, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide diberikan dari sumber kepada satu penerima, satu individu atau lebih. Nah, maksud dari pemberian tersebut adalah untuk mengubah tingkah laku mereka. Adapun tujuan dari komunikasi lintas budaya, yang pertama, menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Dan yang ketiga, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Selanjutnya, mempelajari keterampilan berkomunikasi yang membuat seseorang itu mampu menerima gaya dan isi dari komunikasinya itu sendiri. Selanjutnya, membantu memahami budaya sebagai suatu hal yang menghasilkan dan memelihara semestanya gitu. Dan selanjutnya, untuk membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri gitu. Kayak asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Selanjutnya, untuk membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi di bidang komunikasi antar budaya gitu. Dan yang terakhir, untuk membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda itu dapat dipelajari secara sistematis dibandingkan dan dipahami gitu. Nah, berdasarkan pemaparan Lipton tahun 1977 terhadap alasan dan tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya, dia menarik kesimpulan bahwa komunikasi lintas budaya itu memiliki fungsi gitu sebagai itu kata beliau penyadar gitu bahwa manusia itu mempunyai bias budayanya sendiri. Yang kedua, penambah tingkat kepekaan secara budaya gitu. Dan yang ketiga, menghasil kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng gitu dan membiaskan orang tersebut. Selanjutnya ada perangsang, memiliki pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada ilmu yang mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang itu mampu menerima gaya dan komunikasinya sendiri gitu. Selanjutnya, ilmu yang membantu memahami kontak antar budaya, suatu cara budaya atau itu tuh ke dalam budaya sendirinya. Kayak gitu. Nah, terdapat juga ada referensi lain yang membagi fungsi berkomunikasi lintas budaya itu menjadi dua kalau nggak salah. Yang pertama itu ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Nah, untuk fungsi pribadi ini menyangkut yang pertama itu menyatakan identitas sosial, yang kedua itu melepaskan diri atau jalan keluar gitu. Yang ketiga itu menyatakan integrasi sosial. Nah, untuk fungsi sosialnya itu apa sih? Diantaranya terbagi menjadi yang pertama menjembatani sosialisasi nilai, dan yang keempat itu ada menghibur gitu ya. Apa sih
eh apa manfaat komunikasi lintas budaya. Jadi apa kita mempelajari manfaatnya tuh, manfaat dari lintas budaya itu yang pertama itu memperluas wawasan. Yang kedua itu memperbanyak koneksi. Jadi semakin kita banyak berkomunikasi dengan orang di luar lintas budaya dengan kita yang berbeda dengan budaya dengan kita gitu, maka semakin bagus lah ya, makin bagus. Dan ketiga ada terampil berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi dengan orang lain itu bakalan lebih terampil gitu saat kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya gitu. Dan yang keempat itu membuka peluang kerja atau usaha sendiri gitu. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini. Contohnya gini. Misalkan kita nih sulit nih mencari pekerjaan di tempat sendiri. Karena kita komunikasi lintas budayanya bagus, misalkan kita bisa berkomunikasi dengan orang luar di luar budaya kita, maka kita akan mendapat peluang di daerah tersebut, di daerah lain di daerah tersebut gitu ya. Misalkan gini, kita tinggal di Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat misalkan kayak gitu. Kita di sini sulit mencari pekerjaan. Nah, karena kita mempunyai komunikasi lintas budayanya bagus gitu, dengan budaya Aceh misalkan kita bagus gitu, atau Batak gitu kita bagus, sehingga kita bisa mendapat peluang di daerah tersebut, bisa mendapat peluang pekerjaan di daerah tersebut gitu. Nah, apa sih alasan kita mempelajari komunikasi lintas budaya? Nah, untuk apa kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini? Sebenarnya gini, komunikasi lintas budaya itu sangat penting, terutama untuk mencapai satu pemahaman tentang pengertian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, oleh karena itu, komunikasi lintas budaya itu perlu untuk dipelajari. Nah, menurut Litim lagi ya, terdapat beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama, salah satu alasannya tuh yaitu semua budaya itu berfungsi dan penting bagi pengalaman bagi anggota anggota budaya tersebut gitu. Yang kedua, nilai-nilai setiap masyarakat itu sebaik masyarakat yang lainnya gitu. Yang ketiga itu dunia itu sedang menyusut dari kapasitas untuk memahami keragaman budaya. Jadi sangat diperlukan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perbedaan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Gini, sebenarnya komunikasi antar budaya itu memiliki pengertian yang hampir sama dengan komunikasi lintas budaya. Nah, tetapi di antaranya itu pasti ada memiliki perbedaan ya. Nah, yang pertama perbedaannya tuh seperti kayak gini ya. Antara lain komunikasi lintas budaya misalkan. Nah, komunikasi lintas budaya itu yang pertama, studi yang lahir dan berkembang itu dari suatu antropologi budaya yang mempelajari proses komunikasi dalam berbagai budaya yang berbeda. Yang kedua, penelitian komunikasi lintas budaya pada umumnya itu bersifat komparatif. Yang ketiga, lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu. Dan yang terakhir itu lebih menitik beratkan pada hasil persilangan komunikasi. Nah, sedangkan komunikasi antar budaya, studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya, komunikasi lintas budayanya termasuk di dalamnya gitu. Nah, kemudian merupakan bidang penelitian yang baru. Nah, yang ketiga itu merupakan komunikasi antar individu yang mempunyai tata cara hidup atau pola hidup yang berbeda gitu. Dan yang terakhir itu komunikasi antar budaya itu lebih menitik beratkan pada hasil persilangan antar budaya gitu. Tadi kan yang komunikasi lintas budaya itu menitik beratkan pada hasil.
pada hasil komunikasinya. Nah, kalau yang antar budaya itu lebih menitik beratkan pada hasil persilangan antar budaya gitu. Nah, kemudian komunikasi transbudaya. Kemudian ada komunikasi transbudaya. Nah, komunikasi transbudaya itu berbeda dengan komunikasi antar budaya, dengan komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi transbudaya ini lebih ke jadi komunikasi antar budaya kan yang ini berbeda dengan etnik gitu ya. Tapi transbudaya itu tidak hanya mengkaji tentang manusia saja gitu yang berkomunikasi, melainkan komunikasi transbudaya ini lebih dari itu. Misalkan gini contohnya, Rumah Minang adalah salah satu keragaman yang ada di Indonesia gitu. Jadi keragaman jenis-jenis keragaman di Indonesia itu selain selain rumah itu terdiri dari apa saja sih gitu. Misalkan dari keragaman suku Sunda, suku bangsa, diantaranya suku Sunda, suku Batak dan lain-lain. Misalkannya keragaman bahasa, misalkan bahasa Sunda, Batak dan lain sebagainya. Dan ada rumah adat juga yang barusan udah dijelasin ya. Terus kemudian ada contohnya itu kayak rumah adat, misalkan rumah adat Joglo misalkan dari Jawa, misalkan rumah adat Honai dari Papua gitu. Kemudian ada komunikasi internasional ya. Komunikasi yang biasa kita kenal dengan international communication ya, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyatakan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain gitu ya. Jadi titik berat dari komunikasi lintas budaya atau cross communication adalah proses berkomunikasi ya yang terjadi di dalam komunikasi yang berbeda gitu. Jadi merupakan pintu masuk untuk memahami komunikasi yang berbeda gitu ya. Jadi intinya dari komunikasi internasional itu misalkan kita ngobrol nih sama orang asing gitu, itu kan udah terjadi komunikasi internasional ya, dengan menggunakan misalkan kita mengerti bahasa dia dan dia pun misalkan memahami kita gitu. Nah itu udah terjadi komunikasi internasional dengan menggunakan bahasa asing misalkan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.